Dilanjutan dari wa muhibbud dunya qailun aina tariq ainal khalasu kamuskirin syaribat tila. Orang yang cinta dunia seperti orang mabuk, tidak mengerti jalan. Dia selalu bergelut dengan dunia, hatinya tenggelam dalam dunia, badannya selalu mencari. Karena dunia itu kalau merasuk di dalam hati, maka tampaklah hati itu pada anggota tubuhnya, tangannya, badannya, sampai dia terjadi pertikaian atau pembunuhan hanya karena duniawi. Tersinggung masalah istrinya yang digoda orang, sudah maunya dia cemburu dan terjadilah pembunuhan. Kalau sudah semacam itu, Allah melepas keladatan qanaah dan dia terhalang dari sikap orang-orang yang zuhud. Karena hati bila tidak qanaah, maka tidak akan merasa kenyang meskipun memiliki dunia seisinya. Kumpulati kayak qanaah zuhud karena Allah Ta'ala, sehingga hidup kita ini tidak berpusat pada duniawi. Insya Allah dunia kita ini sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala, masih gak golek dikai karo Gusti Allah. Watruk minal azwaji mamma sa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Watruk minal azwaj, tinggalkan istri-istri yang tidak bisa menolong ketaatan. Apa artinya punya istri? Kalau istrinya tidak menunjang pada taat Allah, istri yang hanya minta untuk kepuasan duniawi saja. Kalau punya istri semacam itu, wakhtar uzuban, cari aja membujang, tidak punya istri, hidup sendiri dalam keadaan fadilah yang mulia. Yakni watruk ayuhal murid al-mar'ah allati lam tusa'idka fi ta'atillah. Wahai murid-murid yang menghendaki dekat pada Allah, tinggalkan istri yang tidak bisa menolong taat Allah dikala dia menjadi istrimu. Cari saja membujang, yakni tarkun nikah. Kenapa demikian? Wadzalika li anna kullama yusyrika anillah yajibu an tazada fihi. Segala yang merintangi kepada Allah wajib dizuhudi. Ya termasuk istri itu tadi. Menghalangi untuk taat dan mendekat diri pada Allah, tinggal aja daripada beristri terus congkak, tidak membawa ketaatan dan kenyamanan dalam hidup. Suaminya sholat khusyuk, istrinya semaunya sendiri, yang diurus dunia atau ganti kelambi, ganti sandal, arep dhewe gak tau eling nang Gusti Allah. Waliyadzubillah, jangan sampai begitu kita besok kalau ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi istri, semoga menjadi istri yang sholihah. Amin Allahumma amin. Wa ufhima, yang dimaksud dari masa adat, kefahamannya berarti annaha insa adat ala ta'atir rahman fala yutlabu tarkuha. Kalau istri itu bisa menolong taat kepada Allah, maka tidak dituntut untuk meninggalkannya, alias tetap dijadikan istri karena dia tidak menghadang untuk taat kepada Allah. Wa huwa kadzalik li anal mar'ata sholihah al muwafaqatah aunun ala ta'ah. Wanita yang sholihah itu nyocoki dengan kehendak Allah, menolong taat kepada Allah. Sebagaimana dalam firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man razaqahullahu imra'atan sholihah faqad a'anahu ala syatri dini. Barang siapa dikasih rezeki Allah wanita sholihah, berarti dia telah tertolong separuh agamanya. Dalam hadis lain disebutkan falyataqillaha ala syatril baqi. Hati-hati pada separuhnya. Bojo diarani wong Jawa ngarani garwa sigare nyawa. Satu keluarga suami istri, kalau yang soleh suaminya, istrinya enggak soleh. Nah, separuhnya ini harus diperbaiki, kewajiban
suami, bagaimana caranya bisa sama-sama sejalan. Nah, kalau istrinya sholihah, alhamdulillah, wae sholat kadang kongkon wis disi turung adzan wis wudu, ayo mas sholat mas, lalu mendukung dalam taat. Jangan lupa zakatnya, sholat sunnahnya terus menerus. Maka beban suami ini tinggal urusan pribadinya. Urusan istri sudah sholihah, sudah bagus, maka dia tertolong separuh agama. Maksud separuhnya itu ya tanggungan diri suami itu sendiri. Wala Abu Sulaiman ad-Darani az-zaujatu sholihah laisat minat dunya. Istri yang sholihah tidak termasuk dunia. Kenapa? Karena dia tufriu kalil akhirah, bisa membereskan urusan akhirat. Katakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah mata, barang-barang kesenangan. Yang paling baik mata itu adalah mar'as sholihah. Kalau sholihah tidak termasuk dunia, ya tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Wa'lam rahimakallah anal khilafi kauni nikahi afdalu au tarkihi afdal iku masyhurun bainal ulama. Jadi banyak perbedaan pendapat, yang lebih baik itu nikah apa enggak. Nah, perbedaan ini masyhur kalangan ulama. Menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa membujang yakni kosong dari istri lebih utama menurut beliau Imam Syafi'i. Kenapa? Karena nikah menurut Imam Syafi'i adalah mubahat, bukan sunnah, mubah, tidak termasuk ibadah. Ini yang dimaksud hanya dalam pernikahan saja, lepas melihat dari anak dan hal-hal yang lain. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi radhiyallahu an, nikah afdal, karena nikah adalah ibadah. Kenapa? Karena di situ ada nikah bisa memperbanyak keturunan. Al-matlub yang dituntut oleh baginda Rasul dalam sabda beliau menyatakan tanakahu tanasalu wa fi riwayatin taksuru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah dan berketurunanlah, karena aku bangga di hari kiamat kelak dengan umatku yang banyak ini. Jadi kalian harus hati-hati ya apa. Ini cuma melo-melo itu kafe dana cukup, enggak ada dana cukup. Terus kalau ada dzurriyyah thayyibah, kita mohon kepada Allah punya keturunan yang solih dan solihah. Pendapat ketiga di dalam Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya-nya, tidak ada kepastian lebih utama nikah atau bujang, tapi hal itu ala syahsin, melihat situasi kondisi dari orangnya. Yang afdal dia itu nikah apa membujang. Maka kata beliau, barang siapa yang intafat fi haqi afatun nikah, dia tidak punya afat atau bahaya-bahaya nikah. Sebagaimana ini yang bagus ini, tidak punya bahaya. Dia punya harta halal. Satu, an kana lahu malun halalun, punya pekerjaan yang halal. Dua, ta'iq ilan nikah, memang dia sudah siap ingin untuk nikah. Nah, kalau dinikahkan atau dia nikah tidak kepingin nikah, nanti kasihan istrinya, diabaikan, tidak diperlakukan sebagai istri yang baik. Dia mau sendiri, diwarai kan ya apa bujuma kan rekan malah sapa aku gak kepingin nikah, salah ya dinikah. Nanti kasihan istrinya. Jadi atau kebalikannya, dia ingin nikah tapi kerjaannya haram, maka tidak sunnah, tidak lebih baik, sebab nanti kasihan keluarganya dikasih harta yang haram. Jadi satu, hartanya halal. Dua, dia punya keinginan, memang punya keinginan untuk nikah. Tiga, laisa biqasirin anil qiyam, tidak lengah untuk melakukan hak-haknya istri, bertanggung jawab. Apa haknya istri? Dia penuhi kebajikan hubungan dohiron wa batinan, memberikan nafkah dohir batin,
tanggung jawab terhadap anak-anaknya, semua keluarga yang menjadi kewajiban dia. Dan yang keempat, as-sabru ala akhlaqihina. Sebagai suami, sabar atas akhlaknya perempuan. 5. Lam yusyghulu anillah. Pernikahan tidak menjadikan sibuk atau melengahkan kepada Allah. Jadi kalau afatnya nikah, kebalikan itu. Apa afatnya nikah? Hartanya tidak halal, tidak kepingin nikah, lengah pada hak-hak istri, tidak sabar, nah nikah tambah gak karuan tambah pada Allah, maka itu afat nikah, tidak lebih baik. Aluk membujang ya. Dan lebih baik menikah lagi wajib tamat fi fawaidun. Dia punya faedah-faedah nikah. Di antaranya tahsilil walad. Dengan nikah bisa mendapat anak. 2. Kasri syahwat, memecahkan syahwat karena disalurkan dalam pernikahan. 3. Ghaddul basar, memejamkan mata, tidak bermata keranjang. Dan lain-lain yang tidak disebutkan yang menyatakan kesunahan nikah baginya. Kata Imam Ghazali. Jadi lebih utama nikah bila tidak punya afat tapi punya faedah-faedah nikah. Kebalikannya, barang siapa yang enggak punya faedah nikah tapi yang kumpul cuma afatnya, maka fal uzubatu lahu afdal, lebih utama dia membujang aja. Nah, kalau kumpul dua-duanya, ada afatnya, ada faedahnya, maka fa in ghalaba ala dhanni rajhan wa adima hukima bihi. Dilihat mana yang lebih unggul. Kalau ya memang kan tidak ada orang tanpa ada afatnya itu. Duit halal, karep nikah, tapi rodo gak sabar. Tapi masih ada faedahnya. Dia punya anak yang solihah, dia bisa membawa ingat pada Allah, maka masih dianjurkan nikah saja. Kita iku wis gak iso kok celat-celat ngono Pak. Kalau As-Subki, kalau menurut Imam As-Subki, wa ini stawaya, kalau sama-sama 50-50, bahayanya 50%, faedahnya juga 50%. Menurut beliau, fassalama fil uzubah. Lebih baik munjang saja, jangan teruskan nikahnya. Karena bahayanya 50%. Titik. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Dawud menyatakan nikah itu wajib. Jadi nikah itu ada 4 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kenapa wajib? Bila kalau tidak nikah, dia khawatir zina. Gak nikah tapi zina toh wajib nikah. Ini makruh. Sik karep mondok, gak karep rabi, dirabekno. Iki makruh. Ane kon ngomong nang ibumu, bapakmu. Kula kepengin nikah sing sunah. Ya apa sunah? Ya wis kepengin wayahe wisan. Ditarik gelem. Seneng. Haram ya nikah dalam hal orang-orang yang diharamkan. Wajib nikah fima idza khafa zina. Walaihi jama'atun min ashabi Syafi'i, sama sekelompok mazhab Syafi'i juga menyatakan wajib bila dikhawatirkan berbuat zina. Wa qala fil awarif inna hadza ta'arud fi haqqi man tara tawqanuhu bi raddin wa salamin di kamali taqwahu wa qahri hawahu. Kata Imam ini Sahibul Awarif menyatakan hal itu terjadi pertentangan bila orang itu sangat membludak keinginannya, tapi dia punya takwa yang kuat, sempurna. Jadi antara bahaya ini gak anu koyo ngene tapi takwanya sempurna. Maka disitulah separuh-separuh ini. Wa illa fa fi ghairi hadzal rajul alladhi khafu 'alal fitnah, maka bagi orang selain orang yang dikhawatirkan fitnah,
wajib nikah dikala sangat membludak keinginannya. Nih, terakhir dalam nazam li salamati dunya khisalun arba'un ghufrun li jahlil qaumi man ukatajhala wa takuna min saybil unasi ayisa wa li saybi nafsika lil unasi badila. Keselamatan orang di dunia ini ada 4. 1, ghufrun li jahlil qaum, memaafkan kesalahan orang lain. 2, man ukatajhala, mencegah diri jangan sampai menyalahi orang. 3, selalu usaha putus asa dari pemberian orang. 4, usaha memberikan kepada orang lain. Ini kalau punya 4 ini dunia selamat deh dari bahaya dunia. Lama kana min lawazim zuhud qat utama. Termasuk hal-hal yang memastikan bisa zuhud adalah memutuskan kesukaan apa yang dimiliki orang, mengerahkan untuk memberi mereka. Dan 2 hal ini, yakni tidak berharap apa yang dimiliki orang dan selalu usaha ngasih orang, itu sebab selamat. Oleh sebab itu musannif menjelaskan dan juga sebab-sebab lain. Maka beliau menyatakan li salamati dunya khisalun albaun. Selamat dari dunia alias sururi ahliya, kejelekan penghuninya. Al-ula ghufruka li jahlil qaum, kau memaafkan kesalahan orang. Jadi orang bersalah kau maafkan, menutupi kesalahan mereka. Jadi apa yang terjadi, gangguan-gangguan yang timbul karena ketidakfahaman dari mereka, kita itu harus memaafkan. Kesenggol tangannya kaicaan sikile gak sengaja, lah ini memaafkan. Yang kedua, kamu jangan berbuat salah dalam harga diri ataupun badan mereka. Yang ketiga, putus harapan dari pemberian orang. Keempat, selalu mengerahkan untuk memberi mereka. Kalau sempurna 4 perangai ini, kunta mahbuban indahum, kau akan dicintai. Karena orang yang memaafkan kesalahan mereka, sabar gangguannya, tidak mengganggu, putus dari harapan mereka, usaha memberikan, dia akan dicintai, maskuron, disyukuri, dia tidak akan benci dan tidak akan menyampaikan hal-hal yang tidak kita sukai. Fayakunu saliman min idahim, maka kita selamat dari gangguan mereka. Nadoman ini diambil dari kalimat atau kata-kata Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu an. Dia menyatakan la taslam minha hatta takuna. Imam Hatim berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Lama qala Imam lahu, Imam Hambali tanya kepada Imam Hatim Al-Asam, apa selamat dari dunia itu? Maka jawaban la taslam minha hatta yakuna indaka arba'u hisalin. Kau tidak akan selamat kecuali kau punya 4 pekerti, yakni memaafkan kesalahan kaum, mencegah membuat salah, mengerahkan pemberian, dan tidak berharap untuk diberi. Fa in kunta kadza hakadza, kalau kau bisa semacam ini, kau selamat dari dunia. Nas'alullah ayyukhaliqana biha wa bighairiha minal awsafil hamidah. Semoga kita mohon kepada Allah, semoga kita punya akhlak yang semacam ini dan akhlak-akhlak lain yang terpuji. Amin Allahumma amin. Amin ta'allamul ilmi syar'i wallahu a'lam bisawab. Jadi gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.